Permisi, selamat datang di channel Jendela Film. Halo gengs, apa kabar kalian? Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Girl Next Door alias Gadis Tetangga Sebelah. Oh my god. Nah, film ini menceritakan seorang anak lelaki bernama Matthews yang suka dengan gadis di sebelah rumahnya yang bernama Daniel. Sebut saja panggilannya yaitu D. Namun ternyata diketahui D ini adalah seorang pemain film mantap-mantap. Namun karena cinta dan peduli kepada Daniel ini, Matthews mencoba mempengaruhi Daniel dan meminta Daniel untuk tidak lagi melakukan pekerjaannya yaitu menjadi pemain film mantap-mantap. Nah, bagaimana keseruan filmnya dan drama-drama yang terjadi di dalamnya? Mari langsung saja kita simak alur cerita film Girl Next Door ini. Nah, di awal film kita mendengarkan nih narasi dari murid-murid sekolah yang mengungkapkan kenangan-kenangan mereka selama di sekolah yang tidak bisa mereka lupakan. Dan tibalah kita diperkenalkan ke aktor utamanya yaitu Matthews Kidman. Matthews Kidman ini adalah termasuk lelaki cerdas yang juga bisa dibilang menjadi murid teladan di sekolahnya. Dan dia juga bercita-cita ingin menjadi presiden. Namun dia ini anak yang lugu dan polos. Dia mempunyai dua orang teman dekat yang bernama Klitsch dan Ellie. Karena di sekolah Matthews merupakan ketua OSIS, ketika suatu pidato dia berencana untuk mendatangkan seorang lelaki yang dianggap sebagai penerus Einstein karena kejeniusannya untuk didatangkan ke Amerika dengan uang yang harus dikumpulkan sebanyak $25.000. Lelaki ini berasal dari negara Kamboja yang bernama Samyang. Hi everyone, it's Samyang. Pada suatu hari, Matthews berniat bolos nih dari sekolahnya dan ingin mengikuti teman-temannya yang berandalan untuk pergi ke pantai. Namun di tengah perjalanan ia bolos keluar sekolah, ia dikejar oleh penjaga sekolah. Dan yang terjadi adalah ternyata Matthews berhayal dan dia tidak jadi bolos dari sekolahnya. Kemudian setelah kembali ke rumah ia heran karena melihat ada mobil terparkir di sebelah rumahnya. Dan tidak biasanya ada mobil wanita terparkir di sebelah rumahnya. Kemudian malam harinya ketika Matthews ingin membuang sampah di luar rumahnya, dia melihat seorang gadis yang Nah, inilah aktor utama wanita di film ini, yaitu Daniel. Ketika sampai di dalam rumah, Matt langsung menelpon temannya yaitu Ellie untuk memberitahu bahwa di sebelah rumahnya ada seorang gadis yang cantik. Dan pada saat itu ternyata Matthews melihat Daniel dari arah rumahnya. Dan di sana ternyata Daniel lagi ganti baju dan Matthews melihatnya dengan sangat tegang. Ya, pasti tegang. Ternyata Daniel mengetahui bahwa Matthews sedang memperhatikannya. Kemudian tiba-tiba Daniel datang ke rumah. Dan kemudian Matthews dipanggil oleh orang tuanya. Matthews yang kaget menganggap bahwa Daniel memberitahukan perbuatannya dan menganggap orang tuanya akan marah. Ternyata orang tuanya hanya ingin memperkenalkan Daniel dan menyuruh Matthews untuk mengajak Daniel jalan-jalan. Di tengah jalan, karena Matt yang telah melihat Daniel ganti baju, Daniel pun kesal dan ingin menjahili Matthews dengan meminta bugil di depannya. Karena merasa bersalah, Matthews pun langsung melakukannya sebagai bentuk permintaan maaf. Namun ternyata karena jahil, Daniel mengambil layangan milik Matthews sehingga membuat Matthews berlari mengejar Daniel. Kemudian setelah puas menjahili Matthews, mereka pun nongkrong di sebuah kafe. Di sana Daniel menggambar wajahnya Matthews dan di sana Matthews langsung merasa jatuh cinta dengan Daniel. Hari demi hari, Matthews terus membayangkan Daniel, hingga yang ada di pikiran Matthews hanyalah Daniel.
Sampai suatu saat, Matthews pun berani bolos dari sekolah karena dibutakan oleh cinta. Suatu malam, Matthews, Ellie, Cleats, dan juga Daniel pergi ke suatu pesta teman sekolahnya. Kemudian teman mereka yang bernama Hunter kelihatannya suka nih dengan Daniel dan langsung mengajak Daniel berkenalan dan juga menggodanya. Teman Hunter yang bernama Lacrosse langsung mencoba memisahkan Matthews dengan Daniel dan juga Hunter dan mengusir Matthews pulang dengan alasan pesta sudah penuh. Karena merasa dizolimi dan Matthews yang sedang jatuh cinta dengan Daniel dan juga merasa cemburu karena Daniel bisa tertawa lepas dengan orang lain, Matthews pun nekat. Matthews langsung melahap Daniel untuk pertama kalinya. Setelah kejadian itu, Matthews merasa menjadi orang paling bersemangat di sekolahnya. Kemudian Ellie datang dan ingin menunjukkan sesuatu kepada Matt. Ternyata Ellie ingin memberitahu bahwa Daniel ini adalah pemain film mantap-mantap dan menyuruh Matthews untuk menggas Daniel karena merasa Daniel adalah wanita gampangan. Matthews yang tidak terima dengan perlakuan Ellie, dia marah dan langsung meninggalkan Ellie karena tidak terima wanita yang dicintainya itu dianggap murahan. Namun pada akhirnya, di suatu malam, Matthews pun mencoba mengikuti saran Ellie dan membawa Daniel ke sebuah motel. Di sana, Matthews sangat gugup dan Daniel pun paham dengan apa yang diinginkan Matthews. Ia langsung mencoba menggoda Matthews dengan beradegan panas. Panas sekali. Namun, sebenarnya cinta Matthews ini tulus dan bukan karena nafsu semata. Matthews sebenarnya tidak mau melakukan ini dan juga tidak rela tubuh Daniel ini dinikmati oleh banyak orang. Lalu di sana Matthews pun bertanya, kenapa Daniel mau melakukan ini semua? Daniel yang tersinggung karena perkataan Matthews akhirnya marah dan meninggalkan Matthews di sana. Dan sekarang Matthews menjadi orang yang paling tidak bersemangat di sekolahnya. Hari demi hari dilalui Matthews tanpa sosok Daniel. Suatu hari karena tidak tahan, Matthews pun langsung mendatangi rumah Daniel untuk meminta maaf dan langsung nyelonong masuk ke rumahnya. I'm not even thinking about that. The only thing I care about is you. Dan ternyata di sana Matthews kaget ketika ada seorang pria di dalam rumah. Dan pria itu ternyata adalah produser film mantap-mantap bernama Kelly. Akhirnya, Kelly dan Matthews pun menjadi teman. Dan Matthews mengajak Kelly ke bank untuk menunjukkan kerja kerasnya mengumpulkan $25.000 untuk mendatangkan Samyang dari Kamboja. Dan di sana, Matthews juga bilang kepada pegawai bank bahwa Kelly ini adalah wali kelas Matthews. Suatu hari, Daniel akan pergi bersama Kelly untuk mengadakan pertemuan dengan wartawan dan fansnya di Las Vegas. Di sana, Matt sangat sedih karena Daniel pergi meninggalkannya. Namun, sedih Matthews tak berlangsung lama karena Matthews dan teman-temannya nekat menyusul Daniel ke Las Vegas. Kemudian di sana Matthews melihat Daniel sedang bertemu dengan fansnya. Di sana Matthews juga mencoba mempengaruhi Daniel untuk kembali ke jalan yang benar. Look, Kelly, no offense, but I really don't think Danielle wants to be here right now. Namun di sana Kelly marah karena Matthews mencoba ikut campur dalam urusan bisnisnya karena mencoba mempengaruhi Daniel untuk tidak lagi melakukan pekerjaan mantap-mantap tersebut. Namun di sana Matthews tetap nekat dan meminta Daniel untuk tidak lagi melakukan pekerjaan seperti itu. Dan setelahnya Matthews pun pasrah dengan kejadian yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian di pagi harinya tiba-tiba kamar Matthews ada yang mengetuk. Dan ternyata itu adalah Daniel yang berhasil dipengaruhi Matthews untuk kembali ke jalan yang benar. Di sekolahnya, Matthews terus berusaha menghafal naskah pidatonya yang akan diadakan pada malam harinya. Pidato itu sangat berharga bagi Matthews karena menentukan apakah Matthews akan diterima sebagai siswa yang mendapatkan beasiswa atau tidak. Kemudian tiba-tiba Kelly yang marah mendatangi Matthews di sekolahnya dan langsung mengajak Matthews keluar.
Ketika di perjalanan, Kelly bilang bahwa ia rugi $30.000 karena Daniel yang tidak mau kerjasama dengan dirinya, karena Daniel berhasil dipengaruhi oleh Matthews. Dan Kelly juga meminta Matthews untuk bertanggung jawab mengganti semua kerugian Kelly. Kelly yang kesal tiba-tiba langsung memukuli Matthews hingga Matthews pun terluka. Dan Kelly meminta maaf karena telah memukulinya. Kemudian Kelly mencoba memberikan obat agar luka Matthews tidak terasa sakit. Di sana ternyata Kelly meminta Matt untuk mencuri sesuatu, yaitu seperti sebuah piala di rumah Hugo sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sedikit info, Hugo ini dulunya adalah rekan kerja Kelly yang berkhianat karena mengambil ide-ide Kelly dan menjalankan bisnisnya dengan ide-ide Kelly tanpa melibatkan Kelly sedikit pun. Lanjut ke cerita, akhirnya mereka berdua masuk untuk mencuri piala tersebut di rumah Hugo. Ternyata Kelly ini ingin menjebak Matthews. Di sana, Kelly malah melaporkan tindakan pencurian ini kepada polisi. Namun, Matthews berhasil kabur dan buru-buru pergi ke sekolahnya untuk menghadiri acara pidato beasiswanya. Di dalam mobil, Matthews bertingkah aneh karena ternyata yang diberikan oleh Kelly itu bukannya obat, melainkan adalah ekstasi. Bahkan hingga di dalam gedung pun, Matthews masih bertingkah aneh karena pengaruh ekstasi tersebut. Nah, sedikit info buat kalian nih gengs. Ekstasi ini adalah termasuk narkotika atau obat-obatan berbahaya yang berbentuk pil. Orang yang mengkonsumsi ekstasi ini dapat merasakan efeknya hanya dalam jangka waktu 1 jam saja. Obat ini mengandung stimulan yang mempengaruhi persepsi seseorang. Orang yang mengkonsumsi ekstasi ini secara langsung akan sulit untuk mengendalikan dirinya. Dan orang yang mengkonsumsi ekstasi ini akan merasa gembira secara tiba-tiba. Nah, efek tidak langsungnya dapat menimbulkan kecemasan. Dan orang yang mengkonsumsi ekstasi ini akan cenderung nekat dalam melakukan sesuatu. Jadi, buat kalian yang menonton video ini, jangan pernah coba-coba ya guys untuk memakai narkoba. Karena selain merugikan dirimu dengan efek jangka panjang yang dihasilkannya, dan juga karena ekstasi ini termasuk obat-obatan yang terlarang. Jadi kamu yang mengkonsumsinya dapat dihukum dengan pasal yang berlaku. Nah, mari kita hidup sehat tanpa narkoba. Nah oke gengs, lanjut ke videonya ya. Kemudian tibalah Matthews berpidato. Dan pidato Matthews menjadi kacau karena pengaruh ekstasi tersebut. Namun di sana Matthews malah mengungkapkan dan mengatakan bahwa jika kamu menemukan orang yang kamu cintai, ia akan lebih berharga dari apapun. Nah, pidato Matthews ini membuat Daniel kesemsem dan senyum-senyum sendiri. Kemudian di sana orang-orang pada suka dengan pidato yang disampaikan Matthews. Dan tibalah pengumuman pemenang beasiswa. Dan ternyata Matthews tidak menang dan dia tidak mendapatkan beasiswa yang diinginkannya itu. Matthews pun sedih. Keesokan harinya, Matthews dengan wajah yang masih sedih mencoba untuk mengambil uangnya yang akan digunakan untuk mendatangkan Samyang. Namun, Matthews kaget karena uangnya sudah tidak ada lagi karena sudah diambil oleh Kelly yang berhasil mengambil uang tersebut karena dianggap oleh pelayan bank bahwa Kelly adalah benar-benar wali kelas Matthews. Matthews pun panik karena uang tersebut sangat penting dan sangat banyak jumlahnya. Akhirnya Matthews yang sedih mencoba mengadu kepada Daniel. Dan di sana Daniel ingin membantu Matthews mencoba mendapatkan uang puluhan ribu dolar itu. Akhirnya Matthews pun putar otak dan mengajak temannya Ellie yang suka dengan dunia film dan bercita-cita ingin menjadi sutradara ini. Matthews mengajak teman-temannya itu untuk membuat sebuah film mantap-mantap untuk mendapatkan uang dengan cara cepat. Dan Matthews juga bekerja sama dengan Hugo yang pialanya pernah ia curi. Hugo diminta untuk mendanai proyek ini, yang tentu saja urusan dengan Hugo ini dibantu oleh Daniel agar kerjasama Matthews dan Hugo ini bisa berjalan. Film yang ingin mereka buat ini sebenarnya adalah idenya Kelly untuk membuat film mantap-mantap ketika pesta dansa, yang membuat film ini seakan-akan real dan nyata. Setelah semuanya beres, pemain wanitanya ada, krunya juga ada, mereka ingin mencari pemeran prianya nih. Dan ternyata mereka menggunakan geng Hunter sebagai aktor prianya. Di sana Ellie yang menjadi sutradaranya.
Dan mereka membuat film dari satu lokasi ke lokasi lain, seakan-akan seperti berperang dan berjuang keras memproduksi film tersebut. Kemudian setelah selesai pesta dansa dan sudah selesai membuat semua adegan film, mereka pun pulang. Kemudian tinggallah Matthews dan Daniel di dalam mobil. Dan di sana akhirnya Matthews dan Daniel pun melakukan mantap-mantap. Bukan karena nafsu, di sini saya melihat ini adalah murni karena atas dasar saling mencintai. Kemudian tiba-tiba pagi harinya Ellie menelpon Matthews dan bilang bahwa kaset film yang telah diproduksi hilang entah kemana. Setiba di rumah, tiba-tiba Kelly dan kepala sekolah Matthews sudah ada di rumah dan bertemu orang tua Matthews. Ternyata Kelly yang kesal karena idenya telah diambil, akhirnya mencoba membongkar semua yang dilakukan oleh Matthews di sekolah dan memutar film yang Matthews produksi. Namun ternyata film tersebut adalah film tentang seks edukasi yang malah membuat orang tua Matthews bangga. Begitupun juga dengan kepala sekolah Matthews yang menerima apa yang dibuat oleh Matthews ini. Dan ibunya beranggapan bahwa video ini pasti akan laku keras. Benar saja, film yang mereka produksi laku keras dan digunakan hampir di seluruh sekolah sebagai pembelajaran seks edukasi. Hugo dan Matthews pun untung jutaan dolar karena film yang mereka produksi ini. Dan Matthews akhirnya berhasil mendatangkan Samyang ke sekolahnya. Tidak hanya itu, bahkan Matthews pun berhasil mendapatkan kembali beasiswanya. Dan akhirnya Matthews dan Daniel, yaitu girl next door atau gadis sebelah rumah, mereka menjalin hubungan tanpa ada yang mengganggu lagi. Nah gengs, itulah akhir cerita dari film Girl Next Door ini.